Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'ati rasulillahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan di hari yang mulia ini, yakni inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Jumat merupakan rajanya hari dalam sepekan, yang mana pada hari Jumat merupakan saat yang tepat untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan akan dikabulkannya sebuah doa pada hari Jumat. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya mengingatkan pada diri pribadi khatib, umumnya jamaah Jumat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan juga kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita baru saja melaksanakan sebuah ritual, yakni melaksanakan salat hari raya Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hari raya merupakan sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan istimewa. Dua hari raya besar di dalam satu tahun, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tidak terlepas dari sebuah kisah Nabiullah yang agung, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan berbagai macam cobaan dan juga ujian, yang andaikan ujian tersebut ditimpakan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk melewati ujian tersebut. Dari beberapa ujian yang besar yang menimpa Nabi Ibrahim, 3 sebuah ujian yang sangat populer di telinga kita. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang ayah. Seorang ayah yang tukang membuat berhala, penyembah kemusyrikan. Nabiullah diuji untuk berdakwah terhadap ayahnya. Bagaimana sulitnya seorang anak harus dakwah terhadap ayahnya, yang mana ayahnya adalah seorang rekanan dengan seorang penguasa Raja Namrud. Yang kedua,
ujian yang besar yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dengan istrinya. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta istri atau cinta terhadap Allah? Allah uji untuk menyimpan istri yang sedang hamil di sebuah tempat yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada kehidupan di tempat tersebut. Allah coba apakah beliau lebih cinta istrinya atau cinta terhadap Allah. Ujian besar yang ketiga, yang mana ujian ini merupakan dasar terlaksananya sebuah ritual penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim diuji dengan anak, yang mana anak ini didamba-dambakan selama bertahun-tahun. Namun ketika anak tersebut lahir menjelang remaja, bisa diajak berdialog, lalu Allah uji untuk menyembelih anak tersebut. Apakah lebih mengedepankan nafsunya atau mengedepankan ketakwaannya terhadap Allah? Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah, 3 ujian besar ini yang andaikan ditimpakan kepada kita, pasti sulit kita melewati ujian tersebut. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa agung ini? Minimal ada 3. Yang pertama, ketika seseorang telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji orang tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Setiap kita yang telah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pasti kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin di antara kita ada yang diuji dengan ayahnya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, atau bahkan ujian-ujian yang lainnya yang ditimpakan kepada kita. Apakah kita sanggup seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau justru malah kita mendewakan nafsu kita? Yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta kepada kita seperti halnya yang dipinta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah meminta kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih seorang anak yang sangat dicintainya. Maka pelajaran bagi kita, sanggupkah kita memberikan apa yang kita cintai untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita berkurban, Allah tidak butuh unta kita, Allah tidak butuh kambing kita. Bahkan dalam sebuah hadis, bukanlah darah, bukanlah bulu ataupun yang lainnya yang sampai kepada Allah, tapi yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sanggupkah kita memberikan harta yang kita cintai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, lalu sampai pada hari raya Idul Adha, mampukah kita mengeluarkan uang yang kita kumpulkan selama berbulan-bulan, sampai keluar keringat, sampai larut malam, lalu ketika kumpul uangnya, sanggupkah kita mengeluarkan uang tersebut? Sanggupkah kita berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, ataupun dengan yang lainnya? Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istri dan juga anaknya, yang mana ketaatannya melebihi akalnya. Ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari tingkat irasional. Bahkan ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh istrinya Hajar, "Ya Ibrahim, kenapa engkau menyimpan aku di tempat yang gersang seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya terdiam sampai 3 kali mengulang pertanyaan yang sama. Tetapi ketika diganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, ini adalah perintah Allah." Dengan seketika Hajar mengatakan, "Kalau ini perintah Allah, lakukanlah. Allah pasti tidak akan membiarkan kita di tempat seperti ini." Keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau, maka perhatikanlah bagaimana menurut pendapatmu." Apa kata Nabi Ismail? "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, jangankan cuman menyembelih, apapun yang Allah perintahkan kepadamu, lakukanlah. Insyaallah engkau dapati aku sebagai anak yang penyabar. Ini pendidikan yang ditanamkan oleh seorang ayah terhadap istri dan juga anaknya. Maka bagaimana kita menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik istri dan juga anak kita untuk senantiasa tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu jawwajun karim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang ahli Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah, bermohon dengan segala kerendahan hati. Mudah-mudahan kurban kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bi ta'ati wa ihtim lana bil a'malis sholihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diluruskan isi yang kosong di
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu